jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam kami, apa yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam kami menyembah Tuhan, juga ketika kami merenungkan firman-Mu, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada saudara seiman yang memiliki pertanyaan dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, saudara ya. Kita cermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita kedapatan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini kami masih ingin meneruskan memahami kitab Pengkhotbah. Judul renungan malam hari ini adalah Ada Waktu Menanam, ya. Ada waktu menanam. Kita baca lebih dulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, walaupun kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, harap diingat bahwa sentral iman kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pusat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini soalnya mencermati kitab Pengkhotbah ini sepertinya arahnya nanti kepada hikmat ini ya. Ya. Harap kita ingat semuanya ini kita terima karena ada karya dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kitab Pengkhotbah sampai kepada kita dan kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan seperti dijanjikan di sini ini ya. Nah, kemarin saya sudah mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memahami kalimat yang sebelum ini, yaitu bahwa kitab Pengkhotbah ini menggarisbawahi tentang waktu.
Atau kalau di terjemahan lain diterjemahkan masa. Saudara kalau membaca di terjemahan lama, itu di sana dituliskan ada masanya untuk lahir, ada masanya untuk meninggal. Ya, ada waktu sama, ya, ada kesempatan. Ya, tapi ini berbicara mengenai waktu. Dan saya mengamati di dalam perikop ini ada 14 poin. Nah, kita sudah merenungkan yang pertama kemarin ya, yaitu ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan sekarang ini kalimatnya bunyinya, ada waktu untuk menanam, tapi ada waktu untuk mencabut dari yang ditanam. Nah, sehingga saya merenungkan bahwa kenapa Tuhan melalui firman-Nya ini, melalui kitab pengkhotbah ini, menyebutkan ke-14 poin ini. Ya, kita sampai yang kedua sekarang ini. Nah, ini mestinya hal-hal yang penting seperti itu. Jadi nanti saudara, saya ingin merenungkannya, tapi kalau saya dalam merenungkan itu kurang, jadi kurang tajam, silahkan saudara merenungkan lebih tajam lagi ya. Pasti ada nilai yang lebih lagi. Mengapa Tuhan menggarisbawahi ini? Mengapa ditampilkan di sini? Sebetulnya kan kalau dilanjutkan lagi ada banyak ya poin-poin yang bisa dicantumkan di sini. Ini isinya hanya pertentangan satu dengan yang lain toh. Ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, seperti itu ya. Tapi di sini ini poin-poinnya adalah yang sudah kita renungkan kemarin tentang lahir dan meninggal. Nah, sekarang ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saya merenungkannya tentang menanam. Menanam itu kalau menurut saya bisa ada banyak yang ditanam. Contohnya menanam kebaikan, nah, gitu. Lalu yang lain lagi menanam modal, misalnya seperti itu. Ya, bisa ya. Kita menanam modal. Lalu menanam nilai-nilai. Wah, seringkali ada kalimat orang tua harus menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Nah, tapi juga bisa menanam kebencian. Konon perang yang sekarang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas itu masing-masing sudah menanam kebencian, dendam cukup lama, sehingga masing-masing ingin memusnahkan seperti itu. Wah, ini luar biasa, menanam kebencian. Kemudian menanam tanaman. Nah, ini rupanya yang dimaksud di dalam kitab pengkhotbah ini lebih banyak kecenderungannya kepada menanam tanaman. Walaupun kalimat di sini ini juga bisa digunakan untuk yang lain, untuk kecuali menanam tanaman, tapi juga menanam kebaikan dan seterusnya itu. Jadi karena di sini dilanjutkan dengan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, ini kalau menurut saya ini mengarah kepada tanaman. Nah, mengapa menanam tanaman dan mencabut tanaman itu dianggap penting sampai ditaruh di sini di dalam firman Tuhan ini. Nah, saya merenungkannya tentang menanam tanaman dan mencabut tanaman itu rupanya berkaitan dengan ketepatan waktu, saudara. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi Tuhan melalui kalimat ini dalam firman Tuhan ini ingin menggarisbawahi kepada kita tentang pentingnya waktu. Jadi ada waktu untuk menanam. Waktunya menanam ya menanam gitu. Ada contoh-contoh, ada tanaman yang harus ditanam ketika hujan pertama kali turun. Ya, itu para petani kalau dulu sebelum terjadi anomali musim itu seperti itu ya. Jadi
hujan pertama kali harus segera menanam gitu. Lalu ada waktunya harus mencabut yang ditanam. Nah, kalau ini contohnya adalah contoh yang saya ingat itu kacang tanah ya. Kacang tanah itu masanya mencabuti tanaman harus dicabuti malahan. Kalau tidak dicabuti kacangnya nanti tidak enak dimakan kan begitu, terlalu tua, bahkan mungkin saya nggak tahu mungkin bisa membusuk ya atau bertumbuh bertumbuh jadi tanaman baru, jadi tidak bisa dipanen seperti itu. Nah jadi banyak jenis tanaman pertanian sangat berkaitan dengan musim dan waktu, baik waktu menanam maupun waktu mencabut atau waktu panen. Jadi melakukannya harus tepat waktu. Rupanya kalau dari perenungan ini hanya itu yang saya dapatkan. Sehingga nilai yang boleh saya impartasikan adalah bunyinya begini. Bagian dari firman Tuhan ini rupanya menekankan antara lain tentang ketepatan waktu. Itu saja ya. Jadi bagian firman Tuhan ini rupanya menekankan antara lain tentang ketepatan waktu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kembali terus kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang live streamingnya dilaksanakan setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Ya, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi memperhatikan kitab suci sambil merenungkannya, keseluruhan kitab suci akan kita selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sampai di kitab Ayub, saudara ya, hari-hari ini. Nah, kalau yang doa malam itu menjawab pertanyaan dan biasanya lebih singkat daripada yang doa pagi. Terima kasih banyak yang setia mengikuti live streamingnya. Tapi kalau saudara ingin mengikuti secara berkesinambungan dan terlambat mengikuti live streamingnya, bisa membuka arsip-arsip video pengajaran yang sudah kita renungkan itu di channel kami setelah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan juga terima kasih yang sudah memberikan subscribe ya. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.